Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta kitab kuning, semoga kita senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Kali ini kita akan mempelajari mu'rab dan mabni. Kita mulai dari definisi masing-masing. Yang pertama, mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kata yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang masuk, baik berubah secara dhahir atau perkiraan. Lawan dari mu'rab yaitu mabni. Mabni adalah kata yang bacaan akhirnya tetap atau tidak berubah meskipun ada amil yang masuk. Kemudian yang dimaksud amil adalah penyebab berubahnya akhir kata atau kalimat. Nah, dari 3 kalimat ini masing-masing ada pembagiannya. Untuk kalimat isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalimat fi'il ada yang mabni dan ada juga yang mu'rab. Perhatikan ini ya. Saya sengaja tampilkan seperti ini. Jadi untuk kalimat isim, asalnya isim itu adalah mu'rab. Jika ada kalimat isim yang mabni, maka berarti bukan asal, berarti karena ada alasan sehingga dia mabni. Kemudian kalimat fi'il asalnya itu mabni. Jadi jika ada fi'il yang mu'rab berarti karena ada alasan tertentu sehingga dia mu'rab. Nah, untuk pembahasan detailnya insyaallah kita bahas di video selanjutnya ya. Sedangkan kalimat huruf, semuanya kalimat huruf itu mabni. Contoh kalimat isim yang mu'rab, kita fokus ke kata al-baituh. Jadi ini tulisannya sama semua ya. Yang berbeda yaitu harkat dari huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya ta, yakni al-baitu, al-baita, al-baitih. Al-baitu huruf terakhir ta, harkatnya ta, dhammah. Dhammah adalah salah satu dari tanda i'rab, tanda i'rab rafa. Maka al-baituh di sini dikatakan i'rab rafa. Kenapa kok rafa? Karena ada amil yang memerintahkan, yang menyebabkan dia rafa. Amilnya tak terlihat, disebut dengan amil maknawi. Nah, biar kita fokus dulu ke masalah mu'rab dulu ya. Untuk penjelasan amil lebih detailnya insyaallah nanti kita buatkan videonya. Kemudian al-baitah, huruf terakhir berharkat fathah, ta berharkat fathah. Fathah adalah sebagian dari tanda-tanda nasab. Maka berarti al-baitah di sini i'rab nasab. Kenapa nasab? Nah, karena ada amil atau penyebab nasabnya yaitu lafadz bana. Selanjutnya al-baitih, huruf terakhir berubah menjadi kasroh. Kasroh adalah sebagian dari tanda jar, maka al-baitih di i'rab jar. Kenapa jar? Karena ada amil yaitu huruf jar. Penyebab al-baitih dibaca kasroh yaitu adanya huruf jar fi. Nah, perubahan dari al-baituh menjadi al-baitah terus al-baitih ini dinamakan i'rab. Sedangkan al-baitih sendiri dinamakan kalimat yang mu'rab. Jadi kalau mu'rab itu kalimatnya, i'rab itu pekerjaan berubahnya itu i'rab. Contoh isim yang mabni. Hadza baitun, ra'aitu hadza, kemudian yang jar fi hadza. Nah, yang dimaksud di sini yaitu kata hadza. Meskipun amil yang masuk berubah, kata hadza tetap tidak berubah. Kenapa? Karena tidak berubah karena mabni ya. Selanjutnya contoh fi'il. Yadribu zaidun
La yadribah Zaidun, lam yadrib Zaidun. Kata yadribu di sini berubah akhirnya karena ada perubahan amil yang masuk. Nah, inilah yang dimaksud dengan fi'il mu'rab. Contoh fi'il yang mabni, hal yadribanna Zaidan, la yadribanna Zaidan. Untuk yang jasm, lam yadribanna Zaidan. Penjelasannya sama dengan tadi ya. Jadi meskipun amil yang masuk berbeda-beda, kata yadribanna tetap tidak berubah dikarenakan mabni. Selanjutnya kita bahas masalah i'rab. Kalau tadi kita berbicara tentang kata atau kalimatnya yang disebut mu'rab atau mabni, maka di sini kita berbicara pekerjaannya, yaitu i'rab. Apa itu i'rab? Yaitu berubahnya akhir kata atau kalimat disebabkan amil yang masuk. Di sini i'rab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu i'rab lafzi, yang kedua takdiri atau perkiraan, dan yang ketiga yaitu i'rab mahalli atau perubahan posisi. Kita mulai dari i'rab lafzi, maksudnya berubahnya nampak atau dhahir pada lafadznya. Contoh seperti tadi itu ya, dari al-baitu menjadi al-baitah, kemudian al-baiti, jadi perubahannya nampak atau jelas, maka dinamakan i'rab lafzi, berubah dengan jelas. Nah, untuk i'rab lafzi ini berlaku di semua kalimat mu'rab, baik kalimat isim atau fi'il, selain 5 ini: fi'il mudhari' mu'tal akhir, isim maksur, isim mangkus, kemudian isim yang mudhaf pada ya mutakallim, dan kalimat hikayah. Untuk yang 5 ini i'rabnya tidak dengan i'rab lafzi atau i'rab dhahir. Lanjut i'rab takdiri atau perubahan dalam perkiraan. Contoh yang rafa, ja'al fata, yang nasab ra'aitul fata, dan yang jar marartu bil fata. Kata al-fata meskipun secara lafaz tidak berubah, bukan karena mabni ya, ini mu'rab. Nah, kenapa kok tidak ada perubahan pada huruf akhirnya padahal sudah ada amil yang masuk? Perhatikan huruf terakhir. Huruf terakhir berupa alif yang ditulis berupa ya, dikenal dengan istilah alif layin. Nah, dalam huruf hijaiyah yang 28, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, alif adalah satu-satunya huruf yang tidak boleh diberi harkat. Terus bagaimana dengan kata alhamdu, ismun, dan sebagainya yang nyata-nyata tulisannya alif dan diberi harkat? Jawabannya, huruf yang berharkat ini meskipun ditulis berupa alif, ini sebenarnya bukan alif tapi hamzah, karena alif yang sesungguhnya yaitu alif yang tidak bisa diberi harkat. Nah, kembali lagi pada kata al-fata di mana huruf terakhirnya berupa alif, sedangkan alif tidak bisa diberi harkat, maka karena itulah perubahan akhir pada kata al-fata yaitu berupa perubahan secara perkiraan saja, disebut dengan i'rab takdiri. Semoga bisa difaham ya. Selanjutnya untuk kalimat yang di i'rab takdiri ada 5, yaitu isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim, fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan kalimat hikayah. Untuk penjelasan dari masing-masing dari yang 5 ini insyaallah kita bahas nanti satu persatu ya pada video berikutnya. Jadi selalu ikuti channel ini ya biar mendapat pemahaman yang utuh dan insyaallah kita bisa membaca kitab kuning. Amin. Selanjutnya i'rab mahalli. I'rab mahalli itu apa? I'rab mahalli ini berlaku pada semua kalimat yang mabni, baik isim atau fi'il, yakni semua isim yang mabni, fi'il mudhari' yang mabni, dan fi'il madi yang diawali amil jazm. Jadi kita ambil contoh di sini kalimat isim yang mabni.
yaitu hadza. Hadza ini adalah isim isyarah, salah satu dari isim yang mabni. Cuma karena posisinya berada di posisi kalimat mu'rab, maksudnya ada amil yang masuk pada hadza. Di sini hadza menjadi mubtada yang seharusnya dibaca rofa. Yang ini hadza menjadi maf'ul yang semestinya dibaca nasab karena ada amil yang memerintahnya, yaitu qara'tuh. Dan yang ini hadza berada setelah huruf jar, sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya bahwa setiap kata yang berada setelah huruf jar wajib dibaca jar. Sedangkan hadza sendiri adalah isim yang mabni. Nah, oleh karena itu dikatakan posisi hadza berada pada posisi i'rab, maka dikatakan mahal rofa. Yang ini mahal nasab dan yang ini mahal jar. Lanjut, catatan semua kalimat huruf, isim fi'il, isim syaud, fi'il amar dan fi'il madi yang tidak diawali amil jazm, semuanya ini tidak bisa menerima i'rab, baik i'rab lafzi, i'rab takdiri ataupun mahalli. Kenapa tidak bisa masuk ke i'rab mahalli? Padahal ini semua kalimat mabni sama dengan isim mabni yang tadi. Jawabannya karena semua ini tidak bisa dimasuki amil sehingga tidak bisa menerima i'rab. Selanjutnya beralih ke pembahasan tanda-tanda i'rab. Tanda i'rab ada 4, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. I'rab yang masuk pada isim yaitu rafa, nasab dan jar. Sedangkan i'rab yang masuk pada fi'il yaitu rafa, nasab dan jazm. Nah, dari ini berarti tidak ada ceritanya isim jazm dan tidak ada ceritanya fi'il itu jar. Jadi jazm itu khusus fi'il, untuk jar khusus isim. Rafa dan nasab bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Lanjut pada macam-macam isim yang mu'rab dan yang mabni. Isim yang mu'rab di sini kami tulis ada 9, yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim ghairu munsharif, isim yang 5, isim maksur dan isim mangkus. Kemudian isim mabni, yaitu isim yang mabni pertama isim domir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, isim fi'il dan isim syaud. Adapun untuk macam-macam fi'il yang mabni dan yang mu'rab, fi'il yang mabni yaitu fi'il madi, fi'il amar, kemudian fi'il mudhari' yang sambung dengan nun taukid dan nun jamak muannas. Sedangkan untuk fi'il yang mu'rab yaitu cuma satu, fi'il mudhari' yang tidak sambung dengan nun taukid dan atau nun jamak muannas. Nah, untuk perinciannya insyaallah akan dijelaskan dalam video berikutnya. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bantu subscribe, like dan share ya. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan komen di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.